Halo guys, welcome to Enatek ID dan kali ini aku akan share nih 10 tips and tricks yang menurutku sangat penting bagi pengguna macOS yang aku gunakan di sini yaitu dengan macOS Monterey 12.1. Jadi langsung saja dan semoga video ini akan berguna bagi kalian yang baru saja menggunakan macOS atau bahkan yang sudah menggunakan macOS tapi tidak mengetahui beberapa hal penting dalam video ini. Jadi yang pertama terkait screen recording dan juga screenshot. Langsung ya, jadi dengan Command Shift 3 untuk screenshot, lalu Command Shift 4 untuk kalian screenshot bagian tertentu, misalnya bagian tengah saja, kalian bisa lakukan seperti ini, drag, lalu lepas, akan screenshot bagian itu saja. Lalu yang terakhir adalah screen recording, yaitu dengan Command Shift 5. Jadi Command Shift 5 ini bisa kalian sesuaikan, yang aku lakukan sekarang juga lagi screen recording, dan juga optionnya bisa kalian sesuaikan apa yang kalian inginkan untuk screen recording desktop kalian. Sangat-sangat berguna. Selanjutnya yaitu trackpad preference, jadi tap to click sih menurutku sangat penting karena biasanya ini otomatis mati bagi kalian pengguna pertama. Masuk ke sistem preferences lalu ke trackpad. Nah di bagian sini ada tap to click, kalian bisa centang. Lalu untuk tracking speed aku sih agak cepat biasanya, lalu kalian bisa menyesuaikan apa yang kalian inginkan di sini. Tapi tetap yang paling penting menurutku adalah tap to click ini perlu kalian nyalakan agar lebih nyaman menggunakan MacBook kalian atau Mac lainnya dengan trackpad yang kalian gunakan. Selanjutnya yaitu drag option yang jarang sekali diketahui banyak orang, yaitu masuk ke sistem preferences, lalu masuk ke accessibility, lalu di sini kalian bisa cari pointer control. Di bagian sini kalian bisa pilih trackpad option, lalu enable draggingnya kalian nyalakan, biasanya sih mati. Jadi kalian nyalakan, lalu ini bisa kalian pilih. Yang biasanya pengguna banyak orang ya yang diberikan tips and trick adalah 3 finger drag. Jika kalian nyalakan ini, kalian oke. Misalnya contoh nih, biasanya kalian kalau drag ini kalian tahan dengan satu jari, kalian klik tahan lalu kalian geser-geser. Kalau dengan pointer control trackpad option yang kalian sudah nyalakan sebelumnya, ini kalian tanpa tahan, tanpa drag. Jadi kalian hanya dengan 3 jari, langsung otomatis ini akan nempel seperti kalian melakukan drag. Sama halnya misalnya kalian tarik foto bagian kanan ini, bisa dengan 3 jari saja, langsung ini akan ke drag secara otomatis tanpa kalian harus menahan sangat kuat di bagian trackpad tersebut. Jadi tergantung sih, ada yang suka ada yang enggak, tapi kalau untuk aku sendiri kadang sangat berguna. Selanjutnya untuk 4, bagi kalian pengguna MacBook Pro 2021 ataupun nanti MacBook Pro yang akan keluar di 2022 dan seterusnya dengan adanya notch, jadi lebih baik kalian jangan auto hide untuk bagian menu bar di bagian full screen agar terlihat lebih baru saja sih. Jadi kalian bisa masuk ke sistem preferences, lalu ke bagian dock and menu bar. Jadi otomatis biasanya yang bagian sini kan mati. Ini kalian matikan saja karena otomatis biasanya untuk full screen ini nyala. Kalau misalnya nyala berarti akan otomatis jika kalian buka ke full screen akan hilang. Aku akan berikan contohnya, misalnya aku Twitter, lalu full screen ini akan otomatis menghilang di bagian atasnya, jadi tidak ada dan terlihat bahwa seperti laptop kalian lama. Nah, jika kalian tidak suka hal ini, kalian bisa matikan saja automatically hide and show the menu bar in full screen. Ketika kalian buka lagi Twitter, lalu kalian fullkan, yap, bagian atasnya terlihat lebih full bagi kalian penggunaan notch ya, jadi pinggirannya lebih tipis, lebih kelihatan keren aja sih. Selanjutnya, di bagian dock and menu bar, adanya automatically hide and show the dock. Jadi biasanya ini mati. Kalian nyalakan saja. Kenapa? Karena ini aku berikan salah satu contoh di bagian Twitter. Nah, ketika aku mau full di dalam satu window, tidak bisa menggunakan sampai bagian bawah karena docknya ini otomatis harus nyala. Nah, jadi untuk mengakali ini, jadi kalian harus menyalakan automatically hide and show the dock agar ketika misalnya contoh aku buka Twitter, ini bisa kalian fullkan sampai bawah. Jadi tidak mengganggu dan hampir sama dengan enter full screen. Nah, bagi kalian juga pasti tanya apa bedanya. Nah, bedanya karena beberapa aplikasi, contohnya misalnya Photoshop, ini tidak bisa ke full screen. Jadi harus dalam satu window tertentu dan ini mempermudah kalian juga untuk membuka aplikasi lain. Contohnya Twitter ini aku bisa langsung buka yang lain tanpa harus full screen. Kalau misalnya aku full screen seperti ini ya, aku tidak akan bisa membuka aplikasi dalam satu window yang sama. Jadi aku pasti akan membuka dalam window yang lain. Salah satu rekomendasi untuk aplikasi yaitu adanya Tinkertool, aku berikan di description di bawah. Jadi Tinkertool ini sangat menarik karena memberikan beberapa setting yang tidak ada di dock and menu bar yang ditunjukkan di sistem preference MacBook kalian. Jadi contoh nih di bagian sini dock ya, aku biasanya disable delay when showing the hidden dock supaya lebih cepat langsung akan muncul. Kalau misalnya aku matikan lalu aku relaunch dock,
Ini kalian lihat akan ada beberapa second baru akan muncul untuk docknya. Jadi ini beberapa hal di bagian belakang yang tidak muncul di sistem preference Apple bisa kalian sesuaikan. Dan ini ada use theme icons, kalau untuk hidden application, disable animation pun bisa. Jika kalian tidak suka, langsung akan otomatis terbuka docknya. Jadi lebih cepat. Itu sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan. Dan Tinkertool ini gratis dan aman bisa kalian gunakan. Selanjutnya yaitu di bagian Finder, kalian jangan sampai lupa untuk show path bar. Jadi ini sangat berguna bagi kalian yang buka file nih tertentu, kadang bingung ini filenya letaknya di mana. Jadi kalian buka Finder, lalu pastikan kalian nyalakan ya. Jadi langsung saja di bagian View. Nah, di sini ada show untuk tab bar, show path bar. Ini biasanya aku nyalakan show path bar sehingga kalian bisa lihat di bagian bawah ini. Aku misalnya masuk desktop akan tahu nih bagian dimana padnya ada Macintosh HD, lalu users langsung nehus baru ke desktop. Jadi kalian lebih mengetahui di mana letak yang kalian buka sekarang di window Finder kalian. Jadi lebih mudah, dan ketika kalian misal mau ngirim dengan ke email atau aplikasi lain jauh lebih nyaman dan lebih mudah. Untuk menutup aplikasi di macOS, jadi ada hide, minimize, close, dan quit. Aku berikan contoh saja untuk Safari. Jadi biasanya kalau kalian membuka aplikasi ini hanya ada dua sih di bagian tengah, yaitu minimize, bagian kiri untuk silang atau close window. Nah, ini sebenarnya ketika kalian close ya, yang pertama aku bahas untuk close window terlebih dahulu. Sebenarnya Safari ini masih berjalan karena kalian bisa lihat ini ada titik abu-abu yang menunjukkan bahwa Safari masih berjalan di background macOS kalian. Lalu, kalau kalian benar-benar mau mematikan Safari agar tidak berjalan di background, kalian bisa Command Q, atau di Safari sebenarnya bisa juga quit Safari ya. Kalau Command Q akan otomatis benar-benar tidak berjalan di background. Lalu selanjutnya untuk minimize dan hide. Untuk minimize sebenarnya misalnya aku buka Apple, lalu aku minimize, ini masih akan tersimpan, lalu kalian bisa melihat di bagian sini ya, di bagian kanan untuk start page-nya Safari akan otomatis jalan di sini. Perbedaannya dengan hide adalah kalian bisa juga di Safari lalu hide Safari, ataupun langsung dengan Command H ya. Command H akan otomatis hilang, tapi tetap akan ada titik abu-abu yang menunjukkan bahwa Safari nyala, tetapi tidak ada bagian window yang terbuka di bagian kanan seperti minimize. Jadi itu sih perbedaan antara hide atau minimize. Bahkan yang agak aneh adalah ini tidak berbeda ketika kalian matikan minimize agar langsung ke bagian aplikasi tidak membuka window di dock. Caranya masuk ke sistem preferences, lalu di bagian dock and menu bar, disinilah kalian bisa nyalakan minimize windows into application icon. Jadi akan sama saja minimize dengan hide. Ketika kalian Command M akan sama seperti hide ya, masuk ke aplikasi icon masing-masing. Bagi kalian yang suka sekali membuka banyak window, beberapa window ya biasanya, ini agar mempermudah kalian untuk menutup desktop 2 atau desktop 3, langsung saja tahan option di keyboard kalian akan otomatis muncul logo silang. Langsung saja kalian klik, silangnya akan otomatis tertutup semua, jadi jauh lebih cepat. Selanjutnya, fitur baru di macOS Monterey ini bisa scan tulisan sama seperti iOS 15 dan juga dengan iPadOS 15. Jadi misalnya contoh nih, aku screenshot ini aja ya, jadi lebih cepat langsung agar terlihat ada tulisannya. Nah, di sini kalian ketika buka screenshotnya ya, di fotonya, ini akan otomatis mendeteksi nih bahwa ada tulisan. Langsung kursornya akan berubah. Kalian bisa copy tulisan ini, kalian paste kemanapun terserah kalian. Jadi contoh aku paste di Spotlight, ini otomatis persis ya. Jadi sangat mantap bagi kalian yang membutuhkan untuk copy paste tulisan yang ada di foto. Jadi mempercepat kalian lah. Jangan sampai kalian ketik ulang tulisan yang ada di foto yang kalian miliki. Lalu yang terakhir adalah aplikasi yang sangat berguna menurutku adalah Magnet. Jadi ini muncul di bagian atas. Ini ada banyak sekali pilihan untuk mempermudah kalian untuk mengatur window yang terbuka. Jadi Magnet bisa kalian beli di App Store. Ini sangat berguna. Jadi ini ya aplikasinya Magnet. Contoh nih aku buka Safari. Ini bisa kalian drag sama seperti jika kalian menggunakan Windows. Akan otomatis sesuaikan dengan window kalian. Apapun yang kalian inginkan tidak harus di Mac. Jadi ketika kalian menggunakan external display pun akan menyesuaikan hal tersebut. Bahkan ini perlu kalian pelajari sedikit. Ada beberapa shortcut yang sangat mempermudah. Contoh nih, Control Option kiri, Control Option kanan, atas bawah otomatis jika kalian hafal akan sangat mempermudah workflow kalian jika mengatur window yang sangat banyak, apalagi yang sangat suka membuka banyak window tanpa ditutup satu persatu ya. Jadi ini sangat berguna.
Baik, itu aja yang ingin share ke kalian dan semoga video ini berguna dan bisa membantu kalian memaksimalkan penggunaan macOS di MacBook ataupun dengan Mac apapun yang kalian miliki. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.